masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan merubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Tuhan. Kita mau ngapain Kak sekarang? Karena adik-adik sehat, kita mau ajak adik-adik untuk goyangin dulu nih semua badannya. Biar lentur. Ya Betul, nggak, Kak? kita mau olahraga dulu. Berarti Benar. semuanya harus Diri, yuk berdiri sama-sama. Pakai gerakan ya adik-adik. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi lebih semangat. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan lagi. Putar ke kiri, putar ke kanan. Udah capek nih kayaknya kalau Bebe ya. Belum dong. Belum ya, oke. Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik boleh silakan duduk dulu. Kita mau berdoa. Oke, yuk semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah bersama. Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Tuhan berkati ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong. Siapa yang hari ini seneng banget? Saya. Aku juga. Sukacita ya Kak ya? Sukacita banget. Tapi kita mau lihat dulu nih muka-muka sukacita adik-adik. Coba semuanya Coba kasih semuanya senyum. Iya, gitu baru cantik ganteng ya. Ya bener banget. Kalau gitu yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
Oke, adik-adik boleh silakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi adik-adik. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Yatmi di ibadah Abi Petamburan. Gimana kabarnya adik-adik? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Nah adik-adik, bulan ini adalah bulan keluarga. Jadi sepanjang bulan ini, guru-guru sekolah minggu akan menceritakan tentang hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Nah kali ini, Kak Yatmi mau menceritakan tentang bentuk cinta untuk mama dan papa. Nah mungkin adik-adik di rumah sering bilang sama mama papanya, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa. Tapi terkadang adik-adik dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan kalau adik-adik itu sayang sama mamanya, sayang sama papanya. Nah hari ini Kak Yatmi mau memberikan penjelasan tentang ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kalau kita itu sayang sama mama kita, sayang sama papa kita adik-adik. Nah, yang pertama, taat. Apa itu taat? Taat itu tunduk melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kita bisa lihat di dalam Efesus 6 ayat 1. Kakak bacain ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kitab suci. Salah satunya adalah dalam Efesus 6 ayat 1. Dalam Alkitab itu dijelaskan kepada adik-adik dan kepada kita semua bahwa kita harus menaati orang tua kita di dalam Tuhan. Kakak akan memberikan beberapa contoh ciri-ciri anak yang tidak taat. Yang pertama, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Seperti yang adik-adik lihat di gambar ya, ada seorang anak yang masih sibuk main game. Padahal itu sudah menunjukkan waktu untuk belajar. Tapi dia tetap main game. Dia disuruh mamanya, dia nggak mau. Dia tidak melakukan perintah orang tuanya. Jadi adik-adik, tindakan ini adalah tindakan yang sangat buruk. Tindakan itu mencerminkan bahwa dia bukan anak yang taat. Dan tindakan itu mencerminkan kalau dia tidak sayang sama orang tuanya. Yang kedua, ciri anak-anak yang gak taat adalah dia tidak melakukan nasihat orang tua. Contohnya nih adik-adik, mungkin adik-adik ada yang sering begadang sampai tengah malam. Jam 11 masih melek matanya, masih belum tidur. Nah orang tuanya suruh tuh, ayo kamu tidur, jangan begadang. Kalau begadang bisa sakit. Nah ada mungkin di antara kita atau di antara adik-adik yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Padahal nasihat yang diberikan oleh orang tua itu adalah nasihat yang baik untuk kebaikan adik-adik juga. Kenapa dilarang begadang? Karena begadang itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, kalau kita tidak melakukan nasihat orang tua, tidak menuruti nasihat orang tua, itu mencerminkan bahwa kita bukan anak-anak yang taat. Dan itu juga mencerminkan kalau kita tidak sayang sama orang tua kita. Dan yang ketiga, ciri anak-anak yang tidak taat adalah mereka malas. Seperti di gambar yang pertama tadi ya, seharian dia cuma main game aja. Waktu untuk belajar dia nggak mau belajar. Waktu untuk membantu orang tua dia tidak mau membantu orang tua. Waktu untuk menyapu, cuci piring dan segala macam dia tidak mau. Dia cuma main game aja seharian. Nah ini mencerminkan anak yang malas. Dan malas itu termasuk dalam anak yang tidak taat. Jadi adik-adik di rumah jangan bilang adik-adik di rumah sayang sama mama, sayang sama papa, tapi dalam kehidupan sehari-hari masih aja malas, masih aja tidak mau bantu orang tua. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini datang kepada adik-adik. Adik-adik harus merubah dari tindakan yang malas menjadi rajin ya adik-adik. Terus yang pertama tadi kan taat tuh, bentuk cinta kita kepada orang tua yang pertama taat. Dan yang kedua adalah hormat. Hormat itu yang kayak gimana sih? Hormat itu adalah kita menunjukkan sikap yang sopan kepada orang tua.
Ayat ini akan menjelaskan beberapa contoh bagaimana ciri-ciri anak yang tidak hormat. Yang pertama itu suka melawan. Jadi kalau suka melawan itu misalkan kayak gini, ada seorang ibu yang menasihati anaknya, baru satu kalimat yang diucapkan orang tuanya atau mamanya, udah 1000 kalimat balasan yang dia lontarkan kepada orang tuanya. Mamanya baru sekali ngomong tuh, dia udah beribu-ribu kalimat yang muncul dari mulutnya. Sehingga ini bisa dikategorikan sebagai anak yang suka melawan. Nah, anak yang suka melawan itu adalah anak yang tidak hormat sama orang tuanya. Mereka tidak sopan kepada orang tuanya. Nah, adik-adik di rumah jangan kayak gitu ya. Saya yakin adik-adik di rumah pasti anak-anak yang taat sama orang tuanya, yang hormat sama orang tuanya ya. Yang kedua, ciri anak-anak yang tidak hormat itu suka memaki orang tua. Nah, mungkin adik-adik di rumah banyak ya lihat anak-anak yang lain mungkin suka memaki orang tuanya, suka mengata-ngatai orang tuanya. Tapi adik-adik harus ingat, adik-adik itu anak Tuhan. Adik-adik itu beda dengan orang-orang lain. Kalau misalkan orang lain suka memaki orang tuanya, suka mengata-ngatai orang tuanya, adik-adik itu beda. Adik-adik itu anak-anak Tuhan. Kita bisa ganti makian terhadap orang tua itu dengan kata-kata pujian. Misalkan kayak gini, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa. Atau mungkin kita berdoa bareng sama keluarga kita. Daripada adik-adik menggunakan mulutnya adik-adik untuk memaki orang tua, memaki mama, memaki papa, lebih baik adik-adik memakai mulutnya adik-adik untuk memperkataan-perkataan yang menyenangkan, yang membuat hatinya orang tua itu menjadi sangat senang. Terus yang ketiga, ciri anak-anak yang tidak hormat itu adalah mereka suka memukul orang tua. Mungkin contoh yang paling dekat misalkan kayak gini adik-adik. Adik-adik minta dibeliin sesuatu yang adik-adik pengen banget. Kayak mainan atau apapun itu yang adik-adik pengen banget. Tapi orang tua tidak mengabulkan permintaannya adik-adik. Ada beberapa orang atau ada beberapa anak yang karena keinginannya tidak dituruti, dia memukul orang tuanya. Wah, tindakan ini sangat buruk adik-adik. Tindakan ini sangat tidak menunjukkan rasa hormat terhadap orang tua. Nah adik-adik, kalau misalkan adik-adik meminta sesuatu kepada orang tua, tetapi orang tua belum memberikannya kepada adik-adik, pasti ada alasan yang sangat masuk akal kenapa belum diberikan. Mungkin karena uangnya kurang misalkan, atau mungkin barang itu belum terlalu penting untuk adik-adik miliki. Jadi adik-adik dituntut untuk lebih bersabar ya. Ingat, jangan pernah memukul orang tua. Itu tindakan yang sangat tidak sopan. Itu tindakan yang sangat tidak hormat kepada orang tua ya. Nah, kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Apa sih alasannya saya harus menghormati orang tua? Yang pertama, karena melalui orang tua kita ada di dunia ini. Kita harus berterima kasih kepada orang tua karena tanpa mereka nggak bakalan ada adik-adik di dunia ini. Nggak bakalan ada adik-adik yang cantik, yang ganteng. Itu semua terjadi karena orang tua. Karena itu, wujud kita berterima kasih kepada orang tua adalah kita harus hormat dan taat kepada orang tua. Yang kedua, alasan kenapa kita harus menghormati orang tua adalah karena menghormati orang tua itu adalah perintahnya Tuhan adik-adik. Kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 12, salah satu bunyi dari 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa dan kepada orang Israel pada waktu itu adalah menghormati orang tua. Di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi menghormati orang tua itu adalah perintahnya Tuhan adik-adik. Dan kita sebagai anaknya Tuhan harus mengikuti perintahnya Tuhan. Terus yang ketiga, kita itu menghormati dan menaati orang tua karena sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Jadi kita bohong tuh, kita omong kosong tuh kalau kita ngomong kita sayang sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan. Tapi orang tua kita aja gak bisa kita hormatin. Orang tua kita aja yang kelihatan kita masih suka maki-maki, kita masih gak hormatin. Gimana kita mau bilang kita hormatin Tuhan yang gak kelihatan. Nah
Adik-adik, salah satu bentuk kita menghormati orang tua adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kemudian, kita menyayangi orang tua kita selagi mereka masih ada di dunia ini. Adik-adik bersyukur, adik-adik masih punya mama, masih punya papa misalkan, atau mungkin ada adik-adik di luar sana yang istilahnya masih punya orang tua lah kayak gitu. Adik-adik bersyukur, sayangi orang tua kalian selagi mereka masih ada di dunia ini. Karena sekali waktu nanti kita bakalan berpisah. Dan pasti penyesalan yang paling besar adalah ketika kita tidak mau menghormati orang tua ketika mereka masih hidup. Kita jangan melawan kepada orang tua. Apapun keputusan orang tua, pasti itu keputusan yang terbaik buat kita ya adik-adik. Jadi kalau misalkan yang kakak tadi bilang belum dibeliin mainan atau apa, tetap sabar. Pasti ada alasan yang sangat masuk akal kenapa orang tua sampai belum memenuhi keinginan kita. Terus ingat ini, ada 2 hal yang tadi kakak sampaikan. Bentuk cinta kita kepada orang tua. Yang pertama adalah taat, yaitu melakukan semua yang orang tua perintahkan. Dan yang kedua, hormat, yaitu menunjukkan sikap yang sopan kepada orang tua. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang Kak Yitmi sampaikan pada hari ini. Tapi sebelumnya Kak Yitmi mau kasih ayat hafalan di dalam Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1, kakak bacain sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sangat pendek ya adik-adik. Kakak yakin pasti adik-adik bisa menghafal ini karena pendek banget. Oke, semuanya lipat tangannya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang datang kepada kami pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi anak yang taat, anak yang hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan, jika di masa-masa yang lalu kami sering melawan kepada orang tua, kami sering tidak taat kepada orang tua, dan kami sering tidak hormat kepada orang tua. Tuhan, percayakan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan semua kebenaran firman Tuhan, kami dapat menghormati dan menaati orang tua selama mereka masih hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sukacitanya Senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah 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 Senantiasa. Salam semuanya. Halo adik-adik, tetap semangat
semangat kan mengikuti ibadah Abi Petamburan? Meskipun kita masih ibadah online, kita harus tetap semangat ya. Nah, adik-adik, setelah kita selesai mendengarkan cerita firman Tuhan baru aja, gimana? Firman Tuhannya menarik nggak? Kalian ada yang bingung nggak? Nggak kan? Karena adik-adik pintar semua. Nah, adik-adik jangan lupa ya, setelah kita mendengar cerita firman Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah Abi Petamburan, kalau ada tugas dari kakak sekolah minggu yang sudah cerita, misalkan ayat hafalan ataupun aktivitas yang lain, adik-adik kerjakan ya. Dan juga saat live streaming atau saat kita ibadah, jika ada kuis live chat, adik-adik juga harus mengikuti supaya kita dapat hadiah ataupun kita dapat tambahan kupon. Ikutin ya adik-adik. Nah, adik-adik, kakak juga mengucapkan happy birthday buat adik-adik semua yang merayakan ulang tahun di minggu ini atau di hari-hari ke depan. Doa kakak kiranya adik-adik sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan, tambah pintar, tambah taat pada orang tua, terlebih tambah taat pada Tuhan. Oh iya adik-adik, pandemi kita belum berakhir loh. Masih ada virus corona di sekeliling kita. Nah, gimana? Adik-adik takut nggak? Nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan. Apa aja itu ya? Nah, yang pertama adalah kita harus rajin cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun atau kita bisa menggunakan hand sanitizer. Dan yang kedua, kita harus rajin memakai masker saat keluar rumah. Dan yang ketiga, kita harus menghindari kerumunan, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Nah, kalau nggak penting sekali, kita nggak usah keluar rumah. Ingat ya adik-adik, tetap jaga protokol kesehatan. Dan adik-adik juga harus menjaga kesehatan. Yang pertama, adik-adik juga harus makan makanan yang bergizi. Lalu, jangan lupa minum vitamin dan istirahat yang cukup. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah Abi Petamburan minggu depan. Dan sampai jumpa lagi di ibadah cerdik setiap hari Kamis pukul 6:30 sore. Ingat ya adik-adik, kita tetap harus rajin ibadah meskipun secara online. Nah, terima kasih adik-adik. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Pasti adik-adik diberkati kan? Yeay, pastinya dong Kak Feve. Tapi Kak Feve, sebelum kita selesai nih ibadahnya, kita mau main games dulu nih sedikit. Wih, games apa tuh? Nah, hari ini kita mau tebak tokoh Alkitab. Adik-adik pasti masih inget dong tokoh yang ada dalam Alkitab? Pastinya, pasti. Ya. Oke, nah tapi gimana Kak Feve cara jawabnya sih? Jadi adik-adik cara jawabnya tinggal ketik namanya, kelas adik-adik sama jawabannya. Misalnya nih, Feve 3 SD Ruth. Gitu Oke, ya. gitu ya. Oke. Adik-adik udah siap di rumah? Siap Dengar dong. baik-baik ya. Dengerin clue. Oke. Silakan Kak Feve. Apakah dia perempuan? Tidak. Apakah dia laki-laki? Ya. Oke, sebentar. Apakah dia pendek? Tidak. Apakah dia tinggi? Ya. Oke, berarti kalau udah tinggi berarti dia kecil? Tidak dong. Besar. Ya. Dia baik ya? Tidak. Oh, jahat nih. Ya. Dia jahat adik-adik ya. Ya. Disimpan clue-nya nih. Lanjut. Lanjut. Apakah dia bertarung? Ya. Apakah dia meninggal? Ya. Oh, Aduh. Coba meninggalnya gara-gara ditombak? Tidak. Oh, di pedang cereng. Tidak. Aku tahu nih, pasti dia matinya gara-gara yang kecil-kecil itu Apa tuh? Batu. Ya, betul. Jadi cluenya apa aja tuh Kanjel? Tadi dia laki-laki, dia tinggi besar, terus dia mati karena batu. Wah, berarti udah ketahuan banget nih. Langsung jawab ya. Langsung jawab di kolom chat ya adik-adik ya.
Oke, kalau gitu kita mau akhiri ibadah kita nih hari ini Kak Fefe. Iya benar banget. Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama.